Oke, saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita ketemu lagi dalam video pembelajaran kimia untuk materi kimianya yaitu tata nama alkena. Ya, masih lanjutan dari video minggu yang lalu untuk kelas 11. Oke. Nah, di video yang lalu sudah saya jelaskan ya, yaitu bagaimana cara memberi nama pada senyawa alkana ya, yaitu ikatan antar atom C-nya tunggal. Gitu ya. Nah, sekarang lanjutannya yaitu namanya adalah alkena, yaitu ikatan C-nya yaitu rangkap 2. Oke. Baik, segera kita mulai. Maka langkah-langkahnya yang pertama yaitu tentukan rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2 sebagai gugus utama alkena. Gitu ya. Berarti kita harus mencari ikatan yang isinya rangkap 2. Oke? Karena jenisnya alkena. Kalau yang lalu jenisnya alkana, maka kita tinggal cari saja rantai C yang terpanjang. Ya, baik. Kemudian yang kedua, tentukan cabang atau alkil dan diberi nomor yang urutannya agak besar. Gitu ya. Nah, maka diutamakan gugus NA-nya terlebih dahulu, lalu kemudian alkilnya. Ya, nanti ada contohnya. Kemudian aturan yang ketiga masih sama seperti yang lalu. Ya, jika nama cabangnya lebih dari satu jenis, ya, nama alkil lebih dari satu jenis, maka harus diurut dengan abjadnya. Ya, masih ingat yang lalu, misalnya ada etil, ada metil. Maka yang ditulis etilnya terlebih dahulu, ya, karena huruf depannya E. Baik. Kemudian nomor 4, jika ada nama cabang yang sama, ya, maka seperti yang lalu diberi awalan di jika banyaknya 2. Awalannya tri jika banyaknya 3. Awalannya tetra jika banyaknya 4. Oke. Nah, kemudian nomor 5 atau yang terakhir, tata namanya yaitu tetap sama seperti yang lalu, yaitu nomor cabangnya berapa, kemudian nama cabangnya apa, ya, cabang maksudnya alkil, ya, nama alkilnya apa, kemudian kalau apa namanya tadi, jika alkilnya lebih dari satu jenis, ya maka ada beberapa, gitu ya. Jadi semua alkil atau semua cabangnya ditulis di bagian depan, baru kemudian nama gugus utamanya, ya, atau rantai terpanjangnya. Oke, baik. Oke, contohnya seperti ini. Saya ambil contoh seperti ini. Ya, kalau kalian amati, lihat seperti ini ya. Jadi CH2 sebelah kiri, kemudian rangkapnya 2, CH, CH, ke bawah ada CH3, kemudian di sebelah kanan ada CH3. Baik, berarti kita tentukan rantai terpanjangnya yang ada ikatan rangkap 2-nya. Itu ya, berarti yang 4 ini. Oke. Nah, seperti halnya yang lalu, ya, tentukan rantai terpanjang gus NA, ya. Lihat kotak yang berwarna biru. Oke. Kemudian karena ada gugus NA-nya, lihat di sini ada gugus NA-nya, maka seperti tadi gugus NA-nya harus dapat nomor yang paling kecil diutamakan. Gitu ya. Baik, bisa dilihat kembali poin yang kedua, diutamakan gugus NA lalu kemudian alkil. Oke, sehingga berdasarkan contoh ini, ya, perhatikan kembali kotak yang berwarna biru. Ya, berdasarkan contoh ini, maka nomor satunya diawali dari sebelah kiri. Itu ya. Oke, berarti dari sebelah sini nanti. Oke, perhatikan. Maka poin yang kedua, tentukan cabang dan diberi nomor yang agak besar. Oke, berikut lihat. Sini nomornya 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang saya lingkari merah, itu kan tidak ikut dikotaki. Ya, tidak termasuk dalam kotak. Ya, maka CH3-nya termasuk ke dalam cabang. Ya, bisa dilihat nomornya dia lebih besar.
daripada yang rangkap 2. Ya, jadi istilahnya cabangnya secara nilai dia diberi angka yang agak besar. Pak, kalau angkanya sama boleh nggak? Boleh. Kalau sama nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi kalau gambarnya seperti ini, ya, maka kalau kalian menghitung dari kanan, cabangnya dapat nomor 2. Tapi rangkapnya dapat nomor 3. Nah, itu yang nggak boleh. Ya, rangkap nomornya harus lebih kecil atau nomornya harus sama dengan cabang. Ya. Oke, jadi rangkap itu nomornya nggak boleh lebih besar. Ya, maka dia salah. Misalnya tadi, Pak, cabangnya nomornya 2, tapi rangkapnya nomornya 3. Nah, itu tidak boleh. Ya, berarti cara kalian memberi nomor itu terdapat kesalahan. Gitu ya. Mungkin yang harusnya dari kanan ke kiri, kalian menulisnya dari kiri ke kanan, ya, tergantung gambar. Oke. Baik, saya lanjutkan. Berdasarkan data ini, ya, mohon maaf, berdasarkan gambar ini, maka kesimpulan yang pertama, ya, cabangnya yaitu metil di nomor 3, kemudian gugus utamanya yaitu namanya butena, ya, karena ada 4 C-nya. Enanya ada di nomor 1, ya. Butena di nomor 1 itu maksudnya gugus. Nah, rangkap 2-nya ini adalah milik C nomor 1, karena nomor 1-nya dari sebelah kiri. Gitu ya. Seandainya kalian seperti tadi yang saya katakan, ya, memberikan ini nomor 1, ini nomor 2, kemudian ini nomor 3, maka rangkap 2-nya akan ikut ke yang nomor 3. Gitu ya. Jadi itu cara menghitungnya. Oke. Baik, maka berdasarkan gambar ini namanya apa? Seperti tadi, dari nomor cabangnya, nama cabang, baru gugus utama. Oke, karena cabangnya metil di nomor 3, berarti namanya nanti 3 metil, ya, butenanya di nomor 1, berarti 1 butena. Oke, kita amati namanya sehingga ya di sini 3 metil 1 butena. Oke, jadi misal Pak, saya butenanya nggak pakai angka 1, maka seperti ini boleh. Gitu ya. Selama angkanya 1, ya, maka dia ditulis boleh, tidak ditulis juga tidak apa-apa. Ya, karena masih 1 angkanya. Tapi nanti kalau angkanya sudah di atas 1, ya, maka angkanya wajib ditulis. Ya, misalkan 2 butena, ya, maka menulisnya harus 2 butena. Ya, kalau kalian lupa menulis angka 2-nya, ya mohon maaf, pasti nanti akan disalahkan oleh guru pengajar. Oke, bisa difahami ya. Oke, baik, slide berikutnya. Saya berikan contoh kembali ya dan memberi namanya agak langsung ya, karena saya kira di materi yang lalu kalian sudah mempelajari tentang alkana ya. Jadi prosesnya sama seperti alkana gitu ya. Hanya akhirannya saja yang biasa kita menyebut ana kita ganti dengan ena. Oke. Oke, misalkan gambarnya seperti ini. Oke, gambarnya seperti ini. Ya, maka gugus utamanya yaitu 4, kalian pasti terfokus di sini. 1, 2, 3, 4. Baik, kita beri nomor terlebih dahulu. Ya, bisa diikuti 1, 2, 3, 4. Ya, kenapa dari sebelah kiri? Karena rangkapnya di sini. Gitu ya, sehingga nanti rangkap ini dapat nomor 1. Ingat ya, karena satunya dari sebelah kiri, maka rangkapnya ikut yang kiri, bukan ikut yang kanan. Awas. Gitu ya. Nah, kalau sudah perhatikan di nomor 2 ada metil. Di nomor 3 juga ada metil. Ya. Nah, maka karena metilnya ada 2, seperti yang lalu,
Oke, ini C-nya ada 4 berarti butena gitu ya. Na-nya ada di nomor 1. Bisa dilihat di sini. Ya. Sehingga namanya adalah 2,3 ya, maksudnya di nomor 2 dan nomor 3 dimetil ya, sama-sama ada metil. Ya, masih ingat mendapat awalan D. Kemudian 1 butena. Oke, jadi angka satunya ya boleh dituliskan, enggak juga tidak apa-apa. Ya, cuma ya kalau dia dituliskan 1 butena, maksudnya untuk mempermudah bahwa gugus ena ya dalam tata nama ini terletak di nomor 1. Ya, jadi itu hanya sebagai identifikasi saja supaya lebih mudah dalam menentukan senyawanya. Oke. Baik, contoh yang kedua seperti ini. Nah, oke, pasti kalian terfokusnya di yang 3 ini. Itu ya. Nah, perhatikan rangkap 2-nya ada di posisi di sebelah kanan. Ya, berarti kalian memberi nomornya dari kanan ke arah kiri. Gitu ya. Ya, lihat di sini 1, ini C nomor 2, ini C nomor 3. Oke, kalau sudah kita lihat di nomor 2 ada CH3, yaitu metil. Maka mirip seperti nomor di atasnya, sehingga namanya 2 metil 1 propena. Ya, karena jumlah C-nya cuma 3. Ya, maka dia propena. Harusnya kan propana. Akhiran ananya dicoret diganti ena. Ya, makanya namanya 2 metil 1 propena. Ya, karena C-nya 3. Ya, nomornya dia maksimal 3. Ya. Oke. Oke, bentuknya seperti ini. Nah, kalau bentuk seperti ini, ya kalian pasti fokus ke yang ini. 1, 2, 3, ya. Kemudian 4, kemudian 5. Baik. Kalau sudah, nomornya dari mana sekarang? Kita cek. Ya, karena posisinya bisa diperhatikan rangkap 2-nya di sini. Ya, maka jarak dari kiri ke kanan itu jauh lebih cepat. Itu ya, sehingga nomor 1-nya akan ada di sebelah kiri. Sehingga bentuknya seperti ini. Bisa dilihat C nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, C nomor 5. Ya. Nah, kemudian perhatikan kembali di nomor 2 dan 3 ternyata ada metil. Ya, berarti mirip seperti nomor 1 tata namanya yang depan. Gitu ya. Tapi dilihat kembali, ini rantai terpanjangnya 5. Ya, kalau 5 berarti namanya pentena. Oke, kemudian lihat kembali. Nah, rangkap 2-nya ini ternyata miliknya nomor 2. Baik, sehingga namanya adalah oke, seperti ini. 2,3 dimetil. Oke, diperhatikan 2,3. Berarti di C nomor 2 dan nomor 3, dua-duanya ada metil cabang. Itu ya. Gugus utamanya pentena, yaitu ini C-nya 5, tapi gugus ena-nya di nomor 2. Maka rangkapnya ada di sini. Ya, sehingga senyawa ini namanya 2,3 dimetil 2 penten. Oke, baik. Nah, soal berikutnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini, ya bisa dilihat di sini, ini CH3, kemudian CH, rangkap 2, ya, kemudian C, lihat di bawah ada CH3, kemudian di sampingnya CH2 dan CH3. Nah, karena kondisi seperti ini, ya kalian bisa lihat rangkap ini lebih dekat yang sebelah kiri, ya. Maka nomor 1-nya pasti di sebelah kiri. Oke, sehingga seperti ini bisa dilihat 1, 2, 3, 4, 5. Berarti mirip seperti yang
di atas. Cuma cabangnya dia cuma satu saja. Berarti dia di nomor 3. Ingat, rangkap ini miliknya nomor 2. Sehingga namanya mirip yang di atas. Ya, cuma nomor 2-nya nggak usah. Berarti nanti nggak ada 2-nya dicoret. D-nya juga nggak ada. Sehingga namanya jadi 3-metil 2-penten. Itu ya. Bisa dilihat di sini nomor 3 ada CH3 yaitu metil. Ya, nomornya 3 ada metil. Kemudian gugus utamanya kan ada 5. 5 atom C itu penten. Nah, gugus NA-nya ada di C nomor 2. Lihatnya ke depan. Ya, itu yang ini. Oke, bisa difahami ya dari sini ya. Oke, jadi untuk contoh senyawanya ya di video ini ya bisa diulang beberapa kali ya jika memang masih ada yang belum paham. Oke, sehingga nanti tidak terjebak oleh soal-soal yang kadang dibuat oleh gurunya. Gitu ya, sehingga dengan mempelajari lebih sering ya sehingga minimal terhindar dari kesalahan yaitu memberi nama. Ya, jadi mohon memberi nama senyawanya jangan sampai salah. Oke. Baik. Berikutnya oke, masih ada contoh? Oke, bentuknya seperti ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini ya. Nah, C-nya ada di tengah-tengah posisinya. Nah, yang jadi masalah sekarang nomor satunya dari kiri atau dari kanan. Nah, sekarang kita cek. Kalau kalian mau dari kanan, maka ini C nomor 1, ini C nomor 2, rangkap 2-nya dapat nomor 2. Tapi cabangnya dapat nomor 3. Baik. Itu kalau dari kanan. Sekarang kita amati kalau dari kiri. Kalau dari sebelah kiri, oke, maaf. Kalau dari sebelah kiri, rangkap 2-nya dapat C nomor 2 juga dari kiri. Kemudian cabangnya juga nomor 2. Nah, kembali lagi ke yang tadi ya. Gugus utamanya nomornya sama-sama 2. Yang beda cabangnya. Yang satu cabangnya nomornya 3, yang satu cabangnya nomornya 2. Maka yang dipakai aturan adalah yang cabangnya nomornya persis dengan gugus utama. Sehingga dalam kondisi seperti ini, gambar seperti ini, maka nomor satunya dari sebelah kiri. Oke, itu ya bisa dipahami ya. Ya, dalam kondisi seperti ini, nomor satunya dari sebelah kiri. Oke, baik sehingga namanya ya rata-rata sudah tahu yaitu 2-metil 2-buten. Oke. Nah, berikutnya contohnya seperti ini. Oke, berarti yang tengah-tengah ini. Ya, karena rangkap 2-nya ada di posisi sebelah kanan, ya maka otomatis nomor terdekat harus diawali dari yang sebelah kanan. Oke. Sehingga ya bentuknya seperti ini. Ini C nomor 1, ini C nomor 2, ini C nomor 3, ini C nomor 4. Oke. Kemudian kalian bisa lihat di sini ya bahwa di atas itu ada CH3 yang ini. Oke, sebentar, mohon maaf. Nah, ada CH3. Kemudian di bagian bawah juga ada CH3. Ya, berarti gugus metilnya atau gugus cabangnya ada 2, yaitu metil yang ada di atas maupun metil yang ada di bawah, gitu ya.
dengan nomor yang sama. Itu ya, sehingga memberi namanya adalah sebagai berikut. Nah, 3,3 dimetil. Ya, metilnya ada di tempat yang sama, makanya angka 3-nya diulang 2 kali. Ya, dia ditulisnya 2 kali, yaitu 3,3 dimetil. Ya, karena gugusnya 4, terpanjangnya namanya butena. Oke. Kemudian, nah tadi kan kita memberikan nomor satunya dari sebelah kanan. Berarti rangkap 2-nya adalah milik yang sebelah kanan. Oke, itu ya. Oke, baik. Nah, video pembelajaran hari ini sampai sini dulu ya. Jadi hari ini kita memang hanya membahas butena saja. Ya, nanti di video berikutnya kita bahas yang alkuna. Ya, mohon maaf, maksud saya di video ini kita membahasnya hanya sampai yang alkenanya saja. Ya, supaya apa? Supaya cara belajarnya itu tertata dan enggak tidak tercampur banyak-banyak. Gitu ya. Sehingga hari ini khusus materi alkena saja. Gitu ya. Nah, sehingga di video ini kalian bisa ulangi beberapa kali lagi ya hingga paham. Oke, kemudian kebalikannya seperti halnya yang lalu ya, mengubah dari nama ke senyawa. Ya, itu ketentuannya sama seperti halnya alkana. Itu ya, yaitu digambar dari belakang dulu, lalu kemudian unsur-unsur yang di depannya baru dilengkapi. Ya, jadi secara umum sama, tapi sekali lagi mohon diperhatikan adanya rangkap, yaitu rangkap 2 untuk alkena, dan yang nanti untuk di video berikutnya yaitu alkuna. Ya, alkuna itu rangkapnya adalah rangkap 3. Oke. Baik, sampai di sini dahulu video pembelajaran alkena pada hari ini ya. Semoga video singkat ini bisa membantu belajar siswa-siswi sekalian gitu ya. Nah, bila ada mungkin soal ya atau ya apa yang belum mengerti, nanti bisa saling diskusi dengan teman sebangkunya ya, dan jika masih ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan ke pengajar yang ada di sekolah masing-masing. Oke, baik, terima kasih atas waktunya ya, dan semoga video pembelajaran ini bisa membantu siswa-siswi sekalian dalam belajar memberi tata nama pada senyawa alkena. Oke, baik, sampai ketemu di video alkuna berikutnya. Gitu ya, saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya. Gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini ya. Itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 ya. Semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.